岩田、あなたの投資の真の価値。 Halo para penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan tim Sales Departemen PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu produk unggulan dari PT Indotara Persada. Yang mungkin para pemirsa atau para penonton sudah melihat unitnya ada di belakang saya ya. Nah, unit yang akan kita review kali ini adalah seri open untuk Iwata generator tipe IW600WO. Mungkin untuk sebagian para penonton atau para pemirsa sudah menyaksikan review kita di review produk Iwata generator IW600WS ya. Nah, ini unit yang di belakang kita kali ini yang akan kita review kali ini adalah unit IW600WO yang dimana tipe open yang tidak ada kanopi sama sekali. Penasaran dengan feature apa saja yang dimiliki IW600WO dan keunggulannya apa saja? Simak terus video ini sampai habis. Oke, untuk sebagian para pemirsa atau para penonton mungkin sudah tahu ya kegunaan atau manfaat dari generator sendiri. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan coba langsung loncat ke review produknya. Nah, untuk IW600WO yang di depan kita sekarang ini ditenagai oleh engine dari Iwata langsung ya. Engine Iwata sendiri itu dibuat dengan menggunakan teknologi Jepang, sehingga performa, terus dari segi capability itu udah pasti terjamin top ya. Nah, untuk di sebelah kiri kita, ini adalah modul panel dari IW600WO. Mungkin buat para pemirsa atau para penonton yang jarang melihat genset dengan kapasitas besar, tapi tidak ada kanopi, nah ini bentuknya. Jadi untuk IW600WO atau tipe genset open, itu tanpa kanopi, yang dimana genset ini bisa juga diperuntukkan untuk kapasitas industrial ya. Tentu harganya akan lebih murah dari kapasitas dari genset tipe silent karena tidak menggunakan kanopi atau yang bisa kita sering sebut peredam ya, sehingga meredam suara genset agar lebih kecil. Tapi untuk generator open ini, untuk dari segi tampilannya adalah langsung tampak engine-nya seperti ini tanpa menggunakan kanopi. Tentu harganya jauh lebih murah untuk tipe IW600WO, tapi dari segi performa, capability itu sama saja. Oke, kita akan bahas dari sisi untuk bagian IW600WO sendiri. Nah, di bagian panel ini dibuild juga untuk tempat panel ya, sangat kokoh materialnya. Terus pembuatannya juga udah sangat rapi, presisi, dan tidak lupa dibalut dengan powder coating dari Jerman berwarna kuning oranye gini ya, sehingga menandakan sebagai untuk unit Iwata. Nah, untuk pembukanya juga dibuat seperti safety lock seperti ini, bisa dibuka juga. Nah, untuk kuncinya dikasih ya, untuk kuncinya langsung dikasih dua untuk kunci yang di sini. Nah, untuk kuncinya kita coba taruh di pinggir dulu. Nah, untuk panel dari IW600WO ini sudah menggunakan panel modul DPC controller dari DPC ya, dari UK England. Oke, kita bahas untuk panelnya sendiri. Di sebelah kiri ini adalah untuk circuit breaker-nya ya, dengan kapasitas 1250 ampere. Nah, di sebelah kanannya itu sudah menggunakan modul DPC DSE6020 ya untuk tampilan seperti ini. Nah, di bawahnya juga sudah ada indikator alarm oli change, yang dimana menandakan untuk pertukaran oli atau sudah waktunya genset ini melakukan maintenance. Di sebelahnya ada alarm low fuel level, yang dimana alarm ini akan berguna sekali ketika solar di dalam genset sudah terbaca dalam kondisi minimal ya, yang dimana kondisi tersebut genset harus segera diisi dengan solar kembali. Nah, di sebelah kiri ini untuk indikator solar, sehingga para penonton atau para pemirsa bisa langsung cek untuk indikator solarnya apa sudah di batas mana, setengah atau masih full atau sudah low, supaya tahu kapan harus diisi. Nah, di sebelah kiri ini adalah voltage regulatornya, di mana untuk generator Iwata ini sudah menggunakan voltage generator. Voltage generator sendiri berfungsi untuk mengatur tegangan listrik yang keluar dari genset, sehingga tegangan arus listrik itu stabil untuk peralatan equipment para penonton atau para pemirsa. Jadi tidak perlu khawatir jika menggunakan genset ini, apakah nanti, mungkin banyak ya pertanyaan yang muncul, apakah nanti ala-ala equipment saya itu bakal rusak atau gimana. Nah, itu nggak akan ya, karena adanya voltage regulator ini. Yang berikutnya adalah power switch. Power switch-nya sekarang
Nah, untuk tipe 600WO sudah tidak menggunakan kunci ya. Jadi untuk menghindari kalau kuncinya hilang atau kuncinya lupa taruh di mana, nah itu kan udah repot ya, walaupun cuma sekedar kunci. Tapi itu merupakan sesuatu hal yang kecil yang akan buat kerepotan jika kuncinya hilang. Tapi untuk IW600WO sekarang itu tipenya menggunakan switch. Jadi jika para pemirsa ingin menyalakan, switchnya cukup di on. Kalau untuk dimatikan sekarang switchnya off. Nah, untuk di sebelahnya adalah emergency stop. Emergency stop ini berguna untuk mematikan genset jika terjadi malfungsi atau genset mengalami masalah atau kendala atau genset tidak bisa mati. Segera genset dimatikan lewat emergency stop. Nah, untuk tampilan panel dari IW600WO ini sudah sangat simpel ya. Apalagi power switch-nya sudah menggunakan mode seperti ini tanpa menggunakan kunci ya, atau kunci manual seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini ada stiker IW600WO yang menandakan tipe unit ini. Dan di bawahnya adalah tipenya open tap generator. Sebelah kirinya adalah warning ya. Jadi untuk ini supaya para user atau para penonton atau orang-orang yang mendekati genset ini jangan menyentuh di bagian ini. Karena ini merupakan daerah untuk connecting listrik yang mengandung arus listrik tinggi ketika unit genset dinyalakan. Oke, kita coba buka. Nah, di sini ada baut ya. Sebelumnya kita udah buka dulu untuk penguncinya. Nah, untuk pembukanya sudah enak ya, udah menggunakan pair seperti ini. Nah, untuk ini adalah jalur kabel ya, RSTN ground dengan ATS konektor ya. Nah, untuk ATS konektor ini adalah kabel yang dimana kabel kontrol dari ATS ke genset yang membuat sehingga genset bisa menyala secara otomatis ketika PLN mengalami padam listrik. Jika genset Iwata atau genset tipe-tipe lainnya selain IW600WO, mungkin IW600WS, jika tidak menggunakan ATS maka genset harus dihidupkan manual ketika PLN mengalami padam listrik. Nah, setelah itu untuk menyeting atau melakukan ATS supaya bisa hidup sendiri, bisa membuat genset hidup sendiri, para pemirsa bisa setting lewat panel DIPSI DSE6020 ini. Nah, untuk tombol auto yang ada di sini adalah membuat supaya genset dalam mode standby, di mana mode standby ini adalah genset bisa hidup sendiri ketika PLN mengalami padam listrik, tapi tentu dengan syarat menggunakan ATS. Nah, untuk menyalakan genset ini sendiri sangat mudah ya. Para pemirsa cukup menyalakan di tombol hijau ini, tapi sebelum itu nyalakan di tombol jari tangan ini, baru tombol hijau, maka genset akan menyala. Nah, untuk mematikannya para pemirsa cukup menekan tombol merah ini. Di dalam DSE6020 ini sudah terdapat beberapa parameter penting, seperti parameter untuk RPM-nya, tegangan yang keluar, terus untuk arus listrik dari baterainya, terus juga salah satu fitur utamanya itu auto warming, yang dimana para pemirsa atau para penonton bisa menyeting untuk genset melakukan warming atau pemanasan jika genset tidak digunakan ya. Kenapa genset ini perlu warming? Karena genset ini termasuk genset tipe standby, yang dimana genset ini diperuntukkan untuk mengcover para pemirsa atau para penonton jika daerah kerja atau daerah perumahannya mengalami padam listrik. Nah, genset ini yang cocok untuk kebutuhan tersebut. Jadi untuk menghindari supaya akinya cepat soak atau mesin tidak terpanas dengan baik, maka genset ini harus dipanasi setiap 1 minggu, mungkin sekali sampai 2 kali. Oke, setelah kita membahas untuk panel kontrol, terus untuk connecting, kita beranjak ke sebelah sisi kirinya. Nah, mungkin para pemirsa sudah melihat yang ada di depan genset ini, itu merupakan exhaust dari genset Iwata sendiri ya. Untuk pembelian IW600WO itu exhaustnya belum dirakit, nanti akan dirakit di lokasi karena menyesuaikan dengan lokasi para pemirsa, sehingga exhaust ini bisa disetting menurut kondisi lokasi di tempat para penonton. Nah, untuk genset IW600WO ini mempunyai full tank atau tangki solar sebesar 1200 liter dengan konsumsi 9,1 liter per jam. Kenapa? Daya yang begitu besar, genset yang memiliki daya 600.000 watt, konsumsinya sangat irit. Nah, jawabannya satu ya, karena fitur Iwata ini sudah menggunakan fitur turbo charge, yang dimana engine bisa bekerja 2 kali lipat, tapi dengan konsumsi yang sama. Nah, dengan genset-genset lainnya. Jadi itulah kelebihan dari Iwata yang memiliki fitur turbo charge. Untuk IW600WO sudah dilengkapi dengan filter solar tentunya, filter angin, filter oli. Dan di dalam pembelian IW600WO ini sudah diberikan beberapa bonus seperti pelengkapan kunci L untuk membuka panel yang di sini dan kunci L lainnya untuk membuka kunci yang lain.
Terus yang kedua adalah buku engine manual book, instruksi guide user book, panduan untuk menyalakan, maintenance, dan perawatan mesin. Sehingga ketika para pemirsa membeli IW600WO ini sudah tahu bagaimana cara menyalakan dan dalam cara melakukan maintenance unit ini. Oke, untuk IW600WO sendiri mempunyai ukuran dimensi panjang 5,8 meter dengan lebar 2,1 meter, tinggi 2,4 meter. Berat dari IW600WO ini sendiri mencapai 6.850 kg atau sekitaran mungkin kita genapin 7 ton ya. Nah, untuk dari engine-nya sendiri, para pemirsa bisa lihat sendiri, untuk engine-nya sudah dibalut dengan powder coating warna hitam seperti ini. Terus untuk build dan materi yang digunakan untuk engine-nya itu udah sangat kokoh ya, dari build radiatornya sendiri. Nah, untuk IW600WO ini menggunakan water cooled untuk pendinginnya nanya. Jadi untuk pendinginan IW600WO ini menggunakan air radiator atau air coolant, sehingga performanya sudah bisa continuous running dan duty cycle. Nah, untuk build dari radiatornya sendiri, para pemirsa bisa lihat langsung dari video kita, itu udah sangat presisi. Materialnya juga berkualitas dan dibalut juga dengan powder coating warna hitam. Oke, apa saja sih kelebihan dari IW600WO dengan IW600WS? Yang pertama mungkin di bagian sisi harga ya. IW600WO pasti jauh lebih murah daripada IW600WS. Tapi untuk segi performa, capability dari engine, kapasitas, overrun, itu semua sama. Sama-sama menggunakan fitur turbocharged, sama-sama menggunakan Deepsea DSE 6020. Jika di daerah para penonton atau para pemirsa atau di daerah pekerjaannya ini menggunakan industrinya tidak masalah dengan suara berisik, unit di belakang saya ini sangat rekomendasi sekali. Nah, untuk IW600WO ini maintenance-nya juga sangat mudah ya. Kenapa bisa sangat mudah? Karena untuk pergantian oli, filter itu after sales kami akan siap membantu para pemirsa atau para penonton yang sudah membeli produk-produk kami. Sehingga untuk maintenance para pemirsa nggak perlu bingung cari filter di mana, atau cari oli di mana, atau cari air radiator di mana. Yang cocok untuk IW600WO karena para pemirsa cukup kontak nomor after sales kami. After sales kami akan siap membantu para pemirsa. Nah, selain biaya maintenance yang murah, terus untuk progress maintenance yang sangat mudah, di samping itu Iwata juga memberikan garansi 3 tahun di bagian mechanical, 1 tahun di bagian electrical. Nah, garansi-garansi itu akan sangat sekali membantu para pemirsa jika para pemirsa mengalami trouble atau apapun, jadi jangan ragu untuk kontak selalu PT Indotara Persada. Nah, untuk ketersediaan spare part pun dijamin selama 20 tahun. Nah, buat para pemirsa yang mungkin tertarik untuk unit IW600WO ini, bisa kontak nomor yang ada di kolom description. Para tim sales departemen kami akan senang sekali membantu para pemirsa dalam menjawab kebutuhannya. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin mau tahu lebih lanjut tentang Iwata Generator atau mau review produk yang lain yang mungkin para pemirsa lihat di website kami, itu bisa langsung komen di kolom komentar. Untuk produk-produk lainnya, para pemirsa bisa akses playlist dari YouTube kami atau bisa akses website Indotara di www.indotara.co.id. Nah, untuk sekali lagi saya juga mengundang para pemirsa yang mungkin punya channel vlog sendiri, atau punya YouTube sendiri, atau punya channel pribadinya sendiri, bisa datang langsung ke Gerak PT Indotara Persada, ambil video sepuasnya, vlog sepuasnya, review sepuasnya, tanpa batas waktu. Tim kami akan senang sekali membantu para pemirsa. Nah, demikian review produk kita kali ini. Mungkin kita akan berjumpa di review produk berikutnya. See you!